Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Asdaqul hadits kitabullah, khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini kita akan lanjutkan dari pembahasan kita mengkaji kitab Sittatul Mawadi' Minas Sirah, 6 pelajaran akidah dari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi An-Najari rahimahullahu taala. Kita masih di pembahasan awal dari tempat yang kelima seputar masalah kisah hijrah. Sudah diterangkan dari pembahasan sebelumnya definisi hijrah. Siapa yang tahu definisi hijrah secara bahasa apa? Meninggalkan. Secara istilah terbagi dua ya. Ada hijrah yang bermakna umum, ada hijrah yang bermakna apa? Khusus. Yang umum bentuknya bagaimana? Ya, dia hijrah, dia meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah, berpindah kepada ketaatan. Nah, adapun hijrah secara khusus, ya, berpindah dari negeri kafir ke negeri Islam. Dan maksud pembahasan di sini di tempat yang kelima ini yaitu hijrah yang bermakna apa? Khusus ya. Dan pada kisah hijrah ini banyak pelajaran-pelajaran dan faedah-faedah. Hanya di sini Syekh menerangkan satu pembahasan saja dari pembahasan akidah yang berkaitan dengan masalah hijrah ini. Dan juga sudah diterangkan kemarin ya, ukuran negeri itu dikatakan negeri Islam dan negeri kafir. Diukur di mana itu? Siapa yang tahu? Ayo. Hah? Mayoritas, ya, Hasan. Mayoritas warga negara di situ. Apa yang tampak, gitu kan? Kalau yang tampak di situ keislaman, maka dia negeri apa? Negeri Islam. Iya. Kalau yang tampak di situ kekafiran, kesyirikan, walaupun ada Islam tapi minoritas, maka dia negeri apa? Negeri kafir. Jelas ya? Baik. Itu aja dilihat ukuran negeri Islam atau negeri kafir. Nah, dahulu Mekah itu di awal-awal Nabi SAW diutus, hukumnya negeri apa? Islam atau kafir? Iya. Negeri kafir kan? Oleh karena itu Nabi diperintah untuk apa? Berhijrah dari Mekah ke Madinah. Ya. Tapi setelah Mekah ditaklukkan, ya, berubah menjadi negeri apa? Islam kembali. Karena penduduknya di situ masuk Islam secara apa? Berbondong-bondong. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ini tentang Fathu Makkah. Jika telah datang pertolongan Allah dan pembukaan kota Makkah itu, dan engkau melihat manusia masuk Islam secara berbondong-bondong, ya. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka bertasbihlah, sucikanlah ya
pujilah nama Rabbmu dan beristighfarlah kepada Allah, innahu kana tawwaba, sesungguhnya dialah Allah yang maha menerima taubat. Jadi dulunya Mekah negeri kafir, setelah Fatu Mekah maka dia menjadi negeri apa? Islam kembali. Ya? Sebagaimana Mekah ini dulunya negeri Islam, dirintis oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi di masa jahiliyah Mekah berubah menjadi negeri kafir, karena yang tampak di situ kesyirikan, kekafiran kepada Allah. Tapi berubah lagi di Fatu Mekah menjadi negeri apa? Islam. Jelas ya? Nah, itu dari ukuran ya. Indonesia ini negeri apa Indonesia? Negeri kafir atau Islam? Negeri Islam. Tampak di sini syariat Islam. Ya. Salat berjamaah, ada azan. Ya. Orang puasa, ada hari raya. Itu syariat Islam tampak. Ya. Jadi jangan bilang negeri kafir. Itu dari pemahaman takfir ya, yang kadang menyesatkan. Baik, sekarang kita lihat dari pembahasan beliau rahimahullah taala di sini satu masalah yang beliau bahas seputar masalah hijrah. Walakin muradun al-ana mas'alatun min masailiha wa hiya anna min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam man lam yuhajir min ghairi syakkin fid dini wa tazyini dinil musyrikin. Ya. Walakin mahabbatan lil ahli wal mali wal watan. Dikatakan lain di situ walakin mahabbatul ahli wal mali wal watan. Falamma kharaju ila badrin kharaju ma'al musyrikin karihin. Faqutila ba'dhum birramyi warrami la ya'rifuhu. Falamma sami'a as-sahabatu anna minal qatla fulanan wa fulanan syaqqa alaihim wa qalu qatalna ikhwanana fa anzalallahu ta'ala innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim ila qawlihi wa kana Allahu ghafurur rahima. Faman ta'ammala qissatahum wa ta'ammal qawla as-sahabati qatalna ikhwanana alima annahu law balaghahum anhum kalamun fid din aw kalamun fi tazyini dinil musyrikin lam yaqulu qatalna ikhwanana. Baik, ada catatan lain di situ ya, nanti kita akan terangkan. Di diktat itu ada masalah di situ ya, diterangkan ya di pembahasannya di situ. Di halaman 75 ya. Nah, diterangkan situ kisah orang-orang yang meninggalkan hijrah tanpa uzur dan adanya ancaman padahal mereka berada di atas keislaman tanpa ragu dalam agama serta tidak menganggap baik agama kaum musyrikin. Ini pembahasan yang akan dibahas ya oleh Syekh rahimahullah ta'ala. Tapi kita terjemah dari apa yang diterangkan tadi ya. Kata beliau walakin muradun al-an mas'alatun min masailiha. Akan tetapi maksud kita sekarang menjelaskan suatu masalah dari masalah-masalah hijrah itu. Ya. Apa itu masalah hijrah yang akan dibahas? Wahia anna min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam man lam yuhajir min ghairi syakkin fi din wa tazyini dinil musyrikin. Ya. Bahasanya ada dari sekelompok sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada yang belum berhijrah. Ya, mereka tidak berhijrah bukan karena ragu dalam agama, bukan karena memperindah agama kaum musyrikin. Ya. Walakin mahabbatan lil ahli wal mali wal watan. Ya. Akan tetapi kata Syekh
mereka tidak berhijrah karena cinta kepada keluarga, harta dan negeri. Falamma kharaju ila Badrin kharaju ma'al musyrikin karihin. Tatkala mereka keluar ke perang Badar, mereka keluar bersama orang-orang musyrikin dalam keadaan terpaksa. Faqutila ba'duhum birramyi warrami la ya'rifuhu. Maka sebagian mereka terbunuh dengan bidikan senjata, ya, apakah dengan panah atau tombak. Sedangkan orang yang melempar tombak itu atau panah, ya, dari sahabat yang bersama Nabi maksudnya, dia tidak mengetahui yang terbunuh ini adalah sahabat yang keluar tadi bersama kaum musyrikin. Falamma sami'a as-sahabatu anna minal qatla fulanan wa fulana syaqqa alaihim. Tatkala para sahabat, maksudnya sahabat di sini yang bersama Nabi SAW, ya, di Madinah, mendengarkan bahwasanya di antara yang terbunuh itu si fulan dan si fulan, nah, maka sahabat itu merasa berat, ya, terasa berat pada mereka, dan mereka berkata, wa qalu qatalna ikhwanana. Mereka berkata, kita telah membunuh apa? Saudara-saudara kita. Fa anzalallahu ta'ala, maka Allah Ta'ala turunkan ayat, ya, innal ladzina tawaffahumul malaikah zalimi anfusihim. Semuanya orang-orang yang diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan mereka mendolimi diri-diri mereka sendiri. Ila qawlihi wa kana Allahu ghafurur rahim. Ya, sampai pada firman-Nya, dan dialah Allah Maha Pengampun lagi Maha Merahmati. Nanti kita baca ayatnya, ya, lengkapnya di situ. Maka barang siapa yang memperhatikan kisah mereka ini dan memperhatikan perkataan sahabat, ya, sahabat yang bersama Nabi, ya, yang berkata tadi apa? Qatalna ikhwanana. Kita telah membunuh saudara-saudara kita. Alima annahu law balaghahum anhum kalamun fid din aw kalamun fi tazyini dinil musyrikin lam yaqulu qatalna ikhwanana. Ya. Maka dia akan mengetahui bahwa andai kata sampai ucapan, ya, keraguan terhadap agama, maksudnya agama Islam, ya, atau ucapan mendukung, memperindah agama kaum musyrikin, maka mereka tidak akan berkata qatalna ikhwanana, ya, kita telah membunuh saudara-saudara kita. Jadi ini kisahnya seperti ini, ya, diterangkan dalam sejarah, ya, tentang kisah sebagian sahabat yang belum berhijrah, sementara Nabi dan para sahabat yang lain sudah apa? Sudah hijrah ke Madinah. Nah, diterangkan di sini apa sebabnya mereka tidak berhijrah, sahabat-sahabat ini yang ada di Mekah. Ya, tidak berhijrah karena mereka cinta kepada keluarga, harta dan negerinya. Tatkala tiba perang Badar, ya, perang Badar ini terjadi di tahun kedua Hijriah. Nabi sudah hijrah di Madinah bersama para sahabat yang lain. Ya. Terjadi di bulan Ramadan. Terjadi di bulan apa? Ramadan. Di tanggal 17 Ramadan. Itu perang Badar, ya. Perang Badar. Terjadi peperangan antara kaum musyrikin dengan kaum muslimin, di mana diterangkan dalam sejarahnya itu kan kisah pertempuran itu sebenarnya tidak seimbang, ya, karena kaum muslimin itu hanya sekitaran 300 orang, ya. Adapun kaum musyrikin itu lebih 1000, ya, 1:3. 1:3. Di antara barisan kaum musyrikin itu ada sahabat yang belum hijrah tadi itu, ya.
mereka dipaksa keluar bersama kaum musyrikin. Ya, dalam keadaan apa? Terpaksa. Ya, ringkas cerita terjadi peperangan. Sahabat yang bersama Nabi di Madinah itu, dia lemparkan tombaknya, ya, panahnya. Nah, di antara yang kena itu sahabat-sahabat yang belum apa? Hijrah tadi itu, mati mereka. Ya. Nah, perhatikan tadi di situ, sahabat-sahabat yang ada di Mekah tadi itu, mereka tidak berhijrah itu bukan karena ragu dengan agama Islam, tidak. Bahkan mereka sudah masuk Islam. Dan mereka tidak menganggap agama kaum musyrikin itu agama yang bagus. Ya. Paham ya? Jadi hukumnya itu mereka juga muslim. Hanya mereka di situ tidak berhijrah karena perkara dunia. Ya. Khawatir nanti berpisah dengan keluarganya. Ya, atau berpisah dengan hartanya atau dengan negerinya, negeri Mekah. Nah, di perang Badar di antara mereka ada yang terbunuh. Jelas ya? Sementara yang membunuh tadi itu para sahabat yang bersama Nabi, mereka tidak tahu. Ya. Nah, terdengarlah kabar di situ. Dikatakan tadi, tatkala sahabat yang bersama Nabi tadi mendengarkan bahwasanya di antara yang terbunuh itu si fulan dan si fulan yang merupakan sahabat juga, hanya belum berhijrah, yang ikut di barisan kaum musyrikin di perang Badar, maka sahabat yang bersama Nabi itu terasa berat. Iya. Sehingga mereka berkata tadi apa? Qatalna ikhwanana. Kita telah membunuh saudara-saudara kita. Nah, maka turunlah ayat itu di surah An-Nisa. Ya, di surah An-Nisa ayat 97 sampai ayat ke-100. Ini ayatnya panjang ya. Kita lihat ayatnya ya supaya lebih jelas tentang masalah hijrah ini. Dikatakan di situ, innal ladzina tawaffahumul malaikatu dzalimi anfusihim qalu fima kuntum. Qalu kunna mustad'afina fil ardh. Qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan orang-orang ini mendolimi diri mereka sendiri. Ya, itulah dari para sahabat ya, maksudnya yang belum berhijrah terbunuh. Ya, di barisan kaum musyrikin. Nah, di situ para malaikat bertanya kepada mereka, qalu fima kuntum. Kata malaikat, ya, bagaimana keadaan kalian? Maksudnya kenapa kalian bisa ada di sini bersama kaum musyrikin? Kata mereka apa? Qalu kunna mustad'afina fil ardh. Ya, kami ini adalah orang-orang yang lemah di muka bumi. Itu alasan mereka. Maka dibantah oleh para malaikat. Qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Ya. Bukankah bumi Allah itu luas sehingga kalian bisa berhijrah padanya? Maka dikatakan di situ faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Ya. Maka mereka itulah, maksudnya orang-orang yang terbunuh tadi itu, tempat tinggalnya adalah neraka jahanam. Wa sa'at masira. Dan neraka jahanam itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Ya. Itu hukumnya ya. Dia tidak berhijrah hanya karena perkara dunia, bukan karena udzur syar'i. Maka hukumnya apa? Berdosa. Tapi mereka bukan dikatakan kafir ya, tidak. Mereka masih muslim. Karena para sahabat tadi berkata apa? Qatalna ikhwanana, kami telah membunuh saudara-saudara kami. Gitu kan? Mereka masih dianggap apa? Muslim. Hanya diancam di situ dengan neraka jahanam yang sudah dibacakan ayatnya tadi. Ya, kemudian diterangkan di ayat setelahnya, illal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildan la yastati'una khilatan wa la yahtaduna sabila. Kecuali orang-orang yang lemah
dari kalangan laki-laki, para wanita atau anak-anak. Ya, la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila. Mereka tidak punya kemampuan dan juga mereka tidak memiliki penunjuk jalan begitu ya untuk berhijrah. Maka dikatakan di akhir ayatnya, faulaika asallahu ay ya'fu anhum. Maka mereka itulah orang-orang yang Allah maafkan, dan Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Dan ayat yang telah kita bacakan ini satu di antara ayat-ayat yang menunjukkan akan wajibnya hijrah. Ya, akan wajibnya apa? Hijrah. Karena tadi dikatakan di situ, kata para malaikat, alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Bukankah bumi Allah itu luas? Ya, sehingga kalian bisa berhijrah padanya. Ini ayat yang pertama ya. Ayat yang kedua ada ayat di surah Al-Ankabut ayat 56. Ini juga ayat yang menjelaskan tentang wajibnya apa? Hijrah. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ibadiyalladzina amanu inna ardi wasi'atun fa iyaya fa'budun. Ya. Kata Allah, wahai hamba-hambaku yang beriman, sesungguhnya bumiku sangat luas. Ya. Fa iyaya fa'budun. Maka hanya kepadaku, kata Allah, kalian beribadah. Jadi kalau misalnya ada orang yang tinggal di negeri kafir dan dia tidak bisa beragama di situ, mengamalkan agamanya, maka dia wajib apa? Hijrah. Berpindah ke negeri apa? Islam. Jelas ya? Baik. Mungkin dari ayat-ayat ya yang menjelaskan tentang apa? Kewajiban hijrah. Baik, jadi kesimpulan di sini diperhatikan tadi ya, pembahasan tentang kisah para sahabat ini yang tidak berhijrah karena perkara dunia. Mereka hukumnya berdosa, tapi masih dikatakan apa? Muslim. Itu inti pembahasan di situ ya, ingin diingatkan dalam masalah ini. Jadi mereka tidak berhijrah bukan karena perkara agama, bukan karena dia ragu ya pada agama Islam misalnya, atau dia anggap indah, anggap baik agama kaum musyrikin, bukan itu. Ya. Andai kata mereka seperti itu akidahnya, maka mereka pasti kafir. Mereka pasti apa? Kafir. Tapi mereka tidak kafir. Karena para sahabat yang ada di Madinah, mereka berkata apa? Kami telah membunuh saudara-saudara kami. Gitu kan? Mereka masih dianggap sebagai saudara. Hanya mereka berdosa di situ. Dipahami ya? Mereka berdosa. Nah, dari sini jelas ya, hukum hijrah itu, ya, hukumnya wajib bagi yang mampu. Adapun bagi yang tidak mampu tadi sudah diterangkan di ayat. Ya, dia tidak punya kemampuan, tidak ada yang menunjukkan jalan dari kalangan laki-laki atau perempuan atau anak-anak, maka mereka dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas ini ya? Baik. Itu hukum ya, dipetik faedah dari pembahasan seputar hijrah ini. Tapi misalnya cukup ya. Jika ada kurang mohon dimaafkan. Kelengkapan materi yang kita akan baca nanti insyaallah taala di pertemuan yang akan datang. Subhanallah walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.